Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita bertemu lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada video kali ini kita sudah sampai pada bagian akhir dari materi pola bilangan atau barisan dan deret. Yaitu kita sampai pada poin F, aplikasi barisan dan deret. Yang pertama yaitu tentang pertumbuhan. Ini ada dua. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Dirumuskan MT sama dengan M0 kali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan T. Yang kedua, tentang pertumbuhan ganda. Apabila berkembang menjadi 2 kali lipat. Rumusnya menjadi MT sama dengan M0 kali 2 pangkat T. Keterangannya, MT adalah jumlah akhir penduduk atau populasi, M0 jumlah awal penduduk atau populasi, T jangka waktu, I tingkat laju pertumbuhan. Kita ke contoh. Jumlah penduduk kota B pada waktu tertentu sekitar 2 juta jiwa. Jika dalam kurun waktu 10 tahun kemudian, jumlah penduduknya bertambah 500.000 jiwa. Tentukan besarnya tingkat pertumbuhan penduduk. Kita jawab, kita diminta mencari tingkat pertumbuhan, berarti kita akan cari I. Diketahui M0 sama dengan 2 juta, kemudian MT sama dengan 2 juta ditambah 500.000 sama dengan 2.500.000. T sama dengan 10, kita akan cari I. Rumusnya MT sama dengan M0 kali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan T. Kita tinggal masukkan 2.500.000 sama dengan 2 juta kali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan 10. Nolnya kita coret dulu. 0,5 gitu ya. Kita dapatkan 25 sama dengan 20 kali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan 10. Kita sederhanakan lagi, bagi 5. 5 sama dengan 4 kali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan 10. Kemudian 5/4 sama dengan dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan 10. Kita pangkatkan 1/10, ruas kiri dan kanan. Kita dapatkan 5/4 dipangkatkan 1/10 sama dengan 1 ditambah I. Kita dapatkan 5/4 dipangkatkan 1/10 dikurangi 1, itu sama dengan I. Jadi, tingkat laju pertumbuhannya yaitu I sama dengan 5/4 dipangkatkan 1/10 dikurangi 1. Adik-adik bisa hitung ini, atau dibiarkan seperti ini, tidak apa-apa sebetulnya. Kita hitung ya, ini saya hitung, sudah saya bulatkan gitu, sama dengan 1,02 dikurangi 1, sama dengan 0,02, kita buat persen, sama dengan 2%. Suatu bakteri tumbuh dan berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 2 jam. Jika mula-mula terdapat 8 bakteri, tentukan jumlah bakteri setelah 6 jam. Kita jawab dulu secara manual ya. 8 ini M0. Kemudian setelah 2 jam, ini menjadi 2 kali lipat, berarti 16, kemudian 2 jam lagi menjadi 32, yang diminta setelah 6 jam, berarti ini baru 4 jam, 1 lagi, setelah 2 jam menjadi 64. Nah, inilah MT. Adik-adik, hati-hati, di sini satuannya setiap 2 jam, gitu ya. Jadi, setelah 6 jam artinya kita nanti T-nya itu 3, bukan 6 gitu ya. Karena satuannya setiap 2 jam, 2 jam, 2 jam. Nah, kita gunakan rumus
MT sama dengan M0 kali 2 pangkat T. Kita masukkan M0 dan T sama dengan 8 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, sama ya. Yang kedua yaitu tentang peluruhan atau penyusutan. Rumusnya MT sama dengan M0 kali dalam kurung 1 dikurangi P dipangkatkan T. Keterangannya MT itu jumlah akhir, M0 jumlah awal, T itu jangka waktu, P itu tingkat peluruhan atau penyusutan. Contoh, nilai jual sebuah mobil baru adalah 200 juta. Jika nilai jual sebuah mobil mengalami penyusutan 3% per tahun, berapa nilai jual mobil setelah 3 tahun? Nah, kita jawab secara urut gitu ya. Ini 200 juta itu M0, kemudian setelah 1 tahun itu menyusut 3%. Kalau menyusut 3% berarti tinggal 97%. Berarti 97% kali 200 juta. Itu sama dengan 194 juta. Kemudian tahun berikutnya menyusut 3% lagi. Berarti 97% kali 194 juta. Itu sama dengan 188 juta 180.000. Ini baru 2 tahun. Yang diminta setelah 3 tahun, berarti ini tahun ketiga, menyusut lagi 3%, berarti 97% kali 188 juta 180.000. Ini menjadi 182 juta 534.600 rupiah. Nah, inilah MT. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus apakah nanti hasilnya sama gitu ya. MT sama dengan M0 kali dalam kurung 1 dikurangi P dipangkatkan T. Di sini M0-nya 200 juta, kemudian P-nya 3%, T-nya yaitu 3 gitu ya. Kita masukkan sama dengan 200 juta kali dalam kurung 1 dikurangi, persennya kita rubah jadi desimal, 1 dikurangi 0,03 dipangkatkan 3. Sama dengan 200 juta kali 0,97 dipangkatkan 3, sama dengan 200 juta kali 0,912673. Ini sama dengan 182 juta 534.600 rupiah. Nah, sama ya. Nah, jadi nilai jualnya setelah 3 tahun yaitu 182 juta 534.600 rupiah. Suatu neutron dapat pecah menjadi suatu proton dan elektron jika terdapat 2 juta neutron. Pada akhir 2 menit, neutron akan berubah sebanyak 3%. Berapa neutron yang masih ada setelah 12 menit? Nah, ini tentang peluruhan. Yang pertama yaitu 2 juta. Ini M0. Kemudian ini gambarannya seperti ini ya, adik-adik ya. Setelah 2 menit itu menyusut atau berubah 3%. Menjadi berapa gitu ya. Sama caranya 97% kali 2 juta. Tapi ini tidak saya hitung, nanti kita hitung pakai rumus saja. Ini urutannya gambarannya seperti ini. Kemudian 2 menit lagi. Menyusut 3% lagi menjadi berapa? Kemudian 2 menit lagi
menyusut 3% lagi, atau meluruh 3% lagi, menjadi berapa, dan seterusnya sampai di sini 2 menit lagi, totalnya yaitu sampai 12 menit, gitu ya. Ini menjadi berapa, menyusut 3% lagi, ini menjadi berapa, ini MT. Nah, ini satuannya berarti setiap 2 menit, 2 menit. Nah, jadi ada berapa kalau 12 menit? Jadi ada 6 fase gitu ya. T-nya berarti 6. Kita gunakan rumus MT sama dengan M0 kali dalam kurung 1 dikurangi P dipangkatkan T. M0-nya 2 juta, P-nya 3%. Hati-hati, T-nya ini bukan 12 tapi 6. Kita masukkan sama dengan 2 juta kali dalam kurung 1 dikurangi 0,03 dipangkatkan 6. Sama dengan 2 juta kali 0,97 dipangkatkan 6. Sama dengan 2 juta kali 0,832972. Sama dengan 1.665.944. Jadi neutron setelah 12 menit itu tinggal 1.665.944. Yang ketiga yaitu tentang bunga majemuk. Rumusnya Mn sama dengan M0 kali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan N. Keterangannya Mn itu nilai akhir, M0 modal awal, N jangka waktu, I suku bunga majemuk. Contohnya, suatu modal sebesar 5 juta dibungakan dengan bunga majemuk sebesar 8% per tahun. Berapakah besar modal itu setelah 5 tahun? Kita jawab, di sini 5 juta itu M0, kemudian 1 tahun berikutnya, yaitu bunga majemuknya 8%, menjadi 5.400.000, gitu ya. Jadi, kok bisa ini? Berarti karena bertambah 8%, 108% kali 5 juta, gitu ya. Lagi, ini bertambah lagi, atau dibungakan 8%, berarti 108% kali 5.400.000. Sama dengan 5.832.000. Lagi, 8% lagi. Berarti 108% kali 5.832.000 menjadi 6.298.560. Lagi, 8% lagi menjadi 6.802.444,8 rupiah. Lagi, satu lagi karena ada 5 tahun gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 8% lagi menjadi 7.340.640,384 rupiah. Nah, inilah MN. Sekarang kita gunakan rumus, apakah nanti ketemu sama? Kita masukkan sama dengan 5 juta kali dalam kurung 1 ditambah 0,08, ini dari 8%, dipangkatkan 5, ini ya setelah 5 tahun. Sama dengan 5 juta kali 1,08 dipangkatkan 5, sama dengan 5 juta kali 1,4693280768. Ini sama dengan 7.346.640,384 rupiah. Nah, sama ya. Jadi modal setelah 5 tahun menjadi 7.346.640,384 rupiah. Suatu modal sebesar 2 juta dibungakan dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun. Setelah berapa lama modal itu menjadi 2 juta
Rp315.250. Nah, kita akan cari lamanya gitu ya. Kita jawab gambaran secara manualnya, M0, kemudian tahun berikutnya ini bunganya 5%, menjadi berapa, kemudian ini tahun berikutnya lagi, bunganya 5% lagi menjadi berapa, sampai di sini bunganya 5% lagi menjadi 2.315.250. Nah, inilah MN. Kita akan cari N-nya. Kita gunakan rumus MN sama dengan M0 kali dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan N. Kita masukkan 2.315.250 sama dengan 2 juta kali dalam kurung 1 ditambah 0,05 dipangkatkan N. Kita bagi 2 juta menjadi 1,157.625 sama dengan 1,05 dipangkatkan N. Nah, ini kita bisa buat 1,05 pangkat berapa gitu ya. Ternyata bisa dibuat 1,05 dipangkatkan 3 sama dengan 1,05 dipangkatkan N. Nah, ini tinggal kita coret, N-nya ketemu 3. Jadi, ternyata modal setelah 3 tahun menjadi Rp2.315.250. Nomor 4, anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang tetap dan dilakukan selama jangka waktu tertentu. Nah, ini berkaitan dengan pembayaran, berarti tentang angsuran atau tentang peminjaman, gitu ya. Rumusnya A sama dengan M kali I per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan negatif N. Keterangannya A besarnya anuitas, M besarnya pinjaman, N jangka waktu atau banyaknya angsuran. Ini bukan besarnya rupiah, tapi berapa kali mengangsur. I-nya suku bunga. Contoh, Sarah meminjam uang di koperasi sebesar 1.200.000 dengan bunga 1,2% per bulan. Utang tersebut dilunasi dalam waktu 3 bulan dengan anuitas. Anuitas pertama dibayar setelah 1 bulan. Hitunglah anuitasnya. Nah, kita jawab. Kita langsung gunakan rumus ya. A sama dengan M kali I dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan negatif N. Di sini M-nya itu 1.200.000. Kemudian I-nya itu 1,2%, kemudian N-nya 3, gitu ya, 3 bulan. Nah, kita masukkan. Sama dengan 1.200.000 dikali 0,012, ini dari 1,2%, itu ya, kita buat desimal, dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,012 dipangkatkan negatif 3. Kita hitung sama dengan 1.200.000 kali 0,012 dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1,012 dipangkatkan negatif 3. Sama dengan 1.200.000 kali 0,012 dibagi 1 dikurangi 1 dibagi 1,012 dipangkatkan 3 sama dengan 1.200.000 kali 0,012
dibagi 1 dikurangi 1 per 1,0364332728 sama dengan 1.200.000 kali 0,012 dibagi 1 dikurangi 0,964847029 sama dengan 1.200.000 kali 0,012 dibagi 0,0351529741 sama dengan 1.200.000 kali 0,34136511421 sama dengan 409.638,17. Jadi besarnya anuitas yaitu 409.638,17 rupiah. Suatu pinjaman 1.500.000 akan dilunasi dengan 6 anuitas. Besar bunga 5% per tahun. Dan pembayaran pertama dilakukan setelah 1 tahun. Tentukan besarnya anuitas. Kita jawab, kita langsung gunakan rumus A sama dengan M kali I dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan negatif N. Kita masukkan M-nya 1.500.000, kemudian I-nya 5%, ini N-nya 6. Kita masukkan jadi seperti ini, sama dengan 1.500.000 kali 0,05 dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,05 dipangkatkan negatif 6. Sama dengan 1.500.000 kali 0,05 dibagi 1 dikurangi 1,05 dipangkatkan negatif 6. Sama dengan 1.500.000 kali 0,05 dibagi 1 dikurangi 1 per 1,05 dipangkatkan 6. Sama dengan 1.500.000 kali 0,05 dibagi 1 dikurangi 1 per 1,34. Ini saya bulatkan. Sama dengan 1.500.000 kali 0,05 dibagi 1 dikurangi 0,7462686567 sama dengan 1.500.000 kali 0,05 dibagi 0,25373133433 sama dengan 1.500.000 kali 0,19705888235 sama dengan 209.588,235. Jadi besar anuitasnya yaitu 209.588,235 rupiah. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.